Waktu saya di Solo tidak panjang, 2024, sebelum 2024 harus selesai semua. Cuma ya lagi-lagi situasinya ini jangan terus bicara COVID. Saya bosen gitu kalau bosen. Kota Surakarta, seperti yang disampaikan Pak Wali Kota, kita harapkan tentunya menjadi pusat pemasaran. Solo lost goal supaya bangkit ekonominya. Menanggapi Mas Warmin, saya kira Bapak Ibu para narasumber mungkin menanggapi sekaligus closing statement begitu ya. Dari siapa dulu Pak Warmin? Dari Mas Gibran dulu, silahkan Mas Gibran. Untuk sekaligus closing statement ya. Sekaligus closing statement Mas. Oh. Oke, baik Bapak dan Ibu, terima kasih sekali untuk masukan-masukannya dan saran-sarannya. Ini sudah saya catat, sudah saya tampung semua. Ini juga sekaligus closing statement dari saya, juga sekaligus menanggapi usulan-usulan dari Pak Bupati Karanganyar tadi. Ya yang jelas, lost doll. Kalau Solo sendiri tidak akan lost doll Pak, tapi kita gaspol Pak, tapi nggak lost doll. Jadi seperti yang saya paparkan tadi, kita akan selalu intens, selalu berinisiatif untuk menarik proyek-proyek nasional, lalu juga event-event internasional agar bisa diadakan di Kota Solo yang nantinya akan pasti punya impact ke kabupaten-kabupaten sekitar. Yang jelas di tahun ini, di 2022 ini fokus kita lebih ke ekonomi, kesehatan juga akan kami prioritaskan, tapi tidak seperti di tahun 2021 kemarin. Kita akan tetap mengimplementasikan gas dan rem, tapi remnya sekali lagi tidak terlalu dalam. Jadi saya ingin benar-benar 2021 ini kerja-kerja dari pemerintah Kota Solo akan semakin terlihat. Jadi tidak seperti di tahun 2021 kemarin yang benar-benar fokus ke kesehatan saja. Kita ingin 2021 ini semuanya bisa merasakan kerja keras kita bersama, dan sekali lagi apa yang ada di Kota Solo pasti ada impact-nya juga ke kabupaten sekitar. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Oke. Terima kasih Mas Wali. Pak Yoga mungkin dari Klaten, closing statement Pak, penutup. Terima kasih waktunya. Terima kasih masukan saran dari beberapa tadi, dan itu untuk masukan kami sudah dicatat oleh Kepala Bapeda. Dan Klaten ini banyak potensi, baik potensi alam, potensi sumber daya manusianya juga banyak, dan terkait dengan investasi di Klaten, perizinannya tidak ada yang sulit, semua dipermudah dan tidak ada biaya lain-lain, semua resmi biayanya. Jadi siapapun yang datang ke mall pelayanan publik nanti tidak kembali dengan sia-sia. Kalau berkas belum lengkap, bisa dilengkapi, kita bantu. Kalau ada yang salah, kita bimbing supaya perizinan bisa selesai dengan cepat dan biaya murah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak Yoga. Monggo dari Boyolali, Bu Wiwis, closing statement Bu Wiwis. Terima kasih Mas Warmin. Prinsip yang ada terkait kegiatan hari ini adalah tentu saja sinergisitas, harmonisasi antar wilayah se-Solo Raya menjadi satu komitmen utama untuk pengembangan, tentu saja akhirnya adalah peningkatan perekonomian secara umum di Solo Raya ataupun di wilayah masing-masing di kabupaten kota. Yang paling penting justru ada satu pancingan dari BOB, Ibu tadi, dari BOB Ibu, ada paket-paket yang mungkin juga disiapkan untuk kita siap. Ya, jadi itulah satu momen yang kita akan bergerak secara bersama-sama. Kalau tadi saya bilang SSB, itu memang dulu, Solo, Selo, Borobudur waktu itu. Itu akhirnya sekarang ada BOB, Badan Otoritas Borobudur, kita siap juga. Dan yang paling penting adalah pemerintah tidak bisa bergerak sendiri.
stakeholder pasti sangat kita butuhkan, ada OJK, ada perbankan, kemudian ada Kadin. Terima kasih Pak Daryono kemarin mendukung kami saat branding Boyolali. Pasti ini menjadi satu jalannya kita untuk bergerak bersama. Terima kasih. Makasih. Monggo Pak Trianto dari Sragen. Terima kasih Mas Warmin. Terima kasih atas masukannya. Prinsipnya Sragen beberapa masukan telah kami catat. Kemudian secara kesiapan, Sragen juga sudah menyediakan kawasan industri yang mana nanti investasi bisa masuk ke Sragen, harapannya bisa seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Setio dari Wonogiri. Terima kasih dari masukan-masukan yang disampaikan para peserta dialog pada pagi hari ini. Tentunya ini menjadi masukan yang sangat berharga sekali bagi kami, sehingga nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Bupati bagaimana untuk segera dilaksanakan pameran-pameran UMKM di wilayah kita masing-masing agar bisa merangsang untuk menghidupkan ekonomi kita, dan tentunya bagaimana ini mungkin bisa diinisiasi lagi dari Solo Pos karena ada permintaan bagaimana kegiatan ini bisa diadakan rutin, apakah mungkin tahunan atau apa. Prinsipnya ini atas permintaan dari peserta, ini perlunya kita tanggapi bagaimana untuk bisa dilakukan pertemuan rutin agar informasi dari daerah kemudian ini bisa diterima oleh para pelaku ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Pak Yuli Atmono, monggo Pak Yuli. Terima kasih. Saya minta Solo Pos Media Group memulai dan harus bertanggung jawab. Kegiatan ini harus konsisten, berkelanjutan, konkret, supaya ikonik lewat Solo ini menggerakkan potensi yang ada di Solo Raya dan event-event yang skala internasional, nasional yang di Solo punya multiplier effect bagi Solo Raya. Maka Solo Pos Media Group harus bertanggung jawab, konsisten dan berkelanjutan. Saya tunggu event-event berikutnya. Terima kasih Pak Yuli. Ya. Baik, selanjutnya mungkin yang terakhir Pak Wimbo. Mungkin Pak Haryadi dulu Pak Haryadi dulu, monggo, nanti Pak gongnya Pak Wimbo. Ya, monggo Pak Haryadi. Baik, saya mungkin mewakili teman-teman pengusaha ya dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo, dan juga Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia tentunya akan menyambut dengan baik langkah-langkah selanjutnya dari seluruh pimpinan daerah di Solo Raya. Yang jelas kami akan memberikan perhatian untuk investasi di sini. Dan sebagai langkah awal juga nih menjawab Pak Yuli tadi, Solo Pos ini mau bangun percetakan di Boyolali. Nanti minta tolong Bu Lilis Bu, IMB-nya Bu. Ini ada direktur utamanya nih Bu Lulu. Jadi sekalian gitu. Jadi konsisten Pak Yuli. Mudah-mudahan dari Boyolali nanti kita ke Karanganyar juga. Ada kegiatan di Karanganyar. Terima kasih. Terima kasih Pak Haryadi. Monggo Pak Wimbo. Pak Wimbo gong sebagai gong Pak. Ya. Ini izin untuk buka master biar jelas. Wah, monggo Bapak. Yang pertama, tadi sepakat kayaknya masing-masing harus meng-create satu inovasi proyek ataukah apa yang bisa menarik pariwisata ataukah itu pengolahan bahan baku apa. Dan ini harus dilakukan, kalau enggak ya pengangguran akan naik. Ya, itu harus dilakukan. Setiap kabupaten, tadi Mas Wali ada rencana menjadi event internasional. Jadi nanti Pak Juli akan bangun Tawangmangu, tadi Candi akan ini semua daerah harus punya itu. Kalau nggak ada gitu, bagaimana kita bisa menciptakan tenaga kerja? Nggak akan ada itu. Ya, meskipun itu juga dari pemerintah pusat tadi ada kawasan pariwisata Jogja dan Jawa Tengah itu akan mempunyai impact ke Solo juga. Tapi jangan hanya jaga ke itu. Nah itu mungkin tidak cukup. Ya, nah, tapi juga spillover dari industri di Jawa Tengah tadi mudah-mudahan Pak Gubernur masih ada, itu luar biasa. Ini dampaknya kepada seluruh wilayah Jawa Tengah akan besar. Pasti perlu bahan baku dan sebagainya. Itu yang nomor satu. Yeah. Itu harus ada, jangan sampai enggak ada. Ya. Yang kedua, pelayanan kita reformasi birokrasi harus dilakukan.
Semuanya, bahkan ini program nasional, bukan hanya Solo Raya, nasional sama. Reformasi birokrasi menjadi sangat penting. Ya. Pelayanan harus lebih cepat, teknologi dilakukan. Ya. Bahkan pajak ini sudah teknologi, silakan aja. Ya. Bahkan kita pembiayaan jangan khawatir. Jangan khawatir, perbankan kita siap, duitnya melimpah, mudah-mudahan Pak Royke masih ada. Jangan Pak Royke ini mau nyari nasabah juga susah. Ya. Jadi kalau ada nasabah katanya nggak dapat kredit, saya rasa ini masalah pembicaraan aja. Ya. Jadi enggak mestinya, duit melimpah, perbankan kita sekarang ini dana masyarakat tumbuhnya 12%, luar biasa. Pasar modal kita buka luar biasa. Kalau ada UMKM mau butuh pembiayaan pasar modal, silahkan, namanya security crowdfunding digital. Luar biasa. Program KUR diperluas. Ada lebih dari 300 triliun. Ya disiapkan dengan subsidi. Ya. Jadi reformasi birokrasi, SDM jangan lupa tetap memang harus SDM, teknologi ini harus dilakukan. Ya UMKM itu harus menjadi. Dan yang terakhir ini yang penting, tadi saya mendukung Pak, habis ini ngapain, habis ini bubar nggak ketemu lagi, ya hilang. Jadi kita harus punya komitmen ini tadi Solo Pos yang harus bertanggung jawab ini. Ya sebulan sekali siap, kan gitu kan ya. Harus selalu koordinasi apa yang dilakukan. Kalau nggak bisa fisik, bisa virtual, fisik lebih bagus ya. Dan otomatis ini saya rasa pemerintah pusat akan senang sekali. Jadi punya media untuk komunikasi dengan daerah yang dikoordinasi. Tadi misalkan Solo Raya, nanti ini jadi model untuk daerah lain. Ya, saya rasa ini bagus, terima kasih. Ini menjadi contoh untuk daerah lain bahwa koordinasi ini penting untuk sinergi tadi. Mungkin dari saya itu, Mas Arief, terima kasih. Ya, baik. Yang di tepuk tangan untuk Pak Wimbo, ya. Yang di Zoom juga masih ada Mas Abe. Ini mungkin Pak Karania dari OVO. Jadi kami di OVO Grab menyadari bahwa digital ekonomi kita selama ini hanya terpusat di Jabodetabek, dan memang ini sudah menjadi bisnis plan kami untuk bisa terus memperluas ke kota-kota dan daerah lain gitu. Dan karena itu terima kasih sudah diundang dan tadi sudah mendengarkan banyak dari Bapak Ibu Kepala Daerah, tadi juga dari Pak Wimbo, Pak Gubernur, dan ini kami catat tadi beberapa proyek strategik seperti yang tadi disampaikan Mas Wali soal Solo ingin menjadi the wellness and sports tourism gitu ya, kemudian digitalisasi UKM dan pasar gitu, kemudian juga banyak program-program daerah lainnya. Nah mudah-mudahan, dan ini tadi sudah langsung kami koordinasikan internal, sehingga nanti mudah-mudahan Grab dan OVO juga langsung menyelaraskan program di Solo Raya sesuai dengan apa yang tadi diarahkan oleh Bapak Ibu sekalian di forum yang sangat baik ini. Jadi mendukung tadi Pak Wimbo, kemudian Pak Yuli agar sekiranya forum ini bisa kita tindak lanjuti secara konkret gitu, dan insya Allah OVO dan Grab bisa diperkenankan untuk juga bisa ikut mendukung. Demikian Mas Arief, Mas Ramin, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Karania. Berikutnya yang di Zoom masih ada, apakah Pak Gubernur masih? Pak Gubernur kelihatannya sudah ya. Live, ada tamu. Pak Royke masih ada? Pak Royke sudah, tidak? Sudah, oke. Baik, kita selanjutnya mungkin kita simpulkan Pak Warmin. Ya, ada kesimpulan. Ini saya bacakan rekomendasinya. Sudah dibikin oleh teman-teman dan ini di Solo Post Media Group. Kita sudah live comment, live news sudah. Terus nanti kita akan siapkan reportnya juga dalam bentuk teks dan video TV. Yang pertama, pentingnya sinergi antar kabupaten kota di Solo Raya. Yang kedua, Solo Raya memiliki potensi ekspor luar biasa, hanya bagaimana memaksimalkan dengan dukungan teknologi dan digitalisasi. Yang ketiga, digitalisasi terbukti mengerek penjualan UMKM, saatnya Pemkab, Pemkot, Solo Raya menerapkan digitalisasi secara lebih maksimal. Yang keempat, digitalisasi layanan publik didorong untuk memaksimalkan layanan. Yang kelima, kolaborasi wisata dengan mengemas paket wisata Solo Raya. 6. Event sport tourism potensial dikembangkan di Solo Raya dengan
sudah tersedianya sejumlah infrastruktur. Yang ketujuh, mengembangkan potensi unggulan masing-masing daerah untuk selanjutnya dikolaborasikan. Yang kedelapan, memaksimalkan peluang tersedianya infrastruktur seperti jalan tol. Jangan sampai tol Solo Jogja membuat Solo ditinggal, justru harus dimanfaatkan dengan membangun destinasi berkualitas. 9, memaksimalkan potensi UMKM dan produk kreatif di Solo Raya. 10, kolaborasi dengan semua sektor untuk sama-sama bangkit dari dampak pandemi. 11, bersama menciptakan potensi ekonomi baru di Solo Raya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya, nggak terasa kita sudah 3 jam lebih ya, Bapak Ibu sekalian, bersama, pulih lebih tangguh, lebih kuat, Solo Raya untuk Indonesia. Pak Warmin, kita berharap seperti harapan tadi para narasumber dan para peserta, forum ini terus berkelanjutan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ini bisa menjadi embrio forum Solo Raya untuk Indonesia Maju. Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih pada para peserta sekalian, para hadirin, sahabat Indonesia. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir secara fisik di tempat ini. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat ya Pak Warmin. Ya. Dan memberikan kontribusi yang luar biasa untuk Solo Raya dan untuk Indonesia. Sebelumnya kita berikan aplaus yang paling meriah Bapak Ibu sekalian, luar biasa perbincangan dari awal hingga akhir sampai detik ini. Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan hadir dan juga menyempatkan waktunya untuk datang dalam Sarasehan Solo Raya untuk Indonesia Maju. Recover together, recover stronger. Sebelumnya kami akan menyerahkan souvenir dan kami persilakan kepada para narasumber untuk bisa berdiri terlebih dahulu, dan juga moderator tentunya silakan untuk nanti diberikan souvenir di kesempatan kali ini Sarasehan Solo Raya untuk Indonesia Maju.